Ada sesuatu? Ada sesuatu ancaman yang luar biasa. Dan kenanya kepada fisik. Bukan sekedar ancaman hilang jabatan, hilang harta. Bukan, ini fisik yang bisa hilang. Apa, Pak? Apa? Apanya Kalau itu? boleh tahu apa fisik itu? Rambut, kaki itu kan Pak? Jasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga ketemu dengan saya Anda dalam keadaan bahagia. Amin. Semoga Allah memberikan rahmat-rahmatnya kepada Anda. Dan terutama yang lagi sakit atau yang lagi kesusahan, dicabut sakit dan kesusahannya sama Allah. Amin, amin. Dan spesial di hari ini, saya akan berbicara atau ngobrol-ngobrol sama tokoh yang mungkin teman-teman, dulur-dulur semua itu sudah tahu. Dan beliau adalah ownernya SDG atau Syiar Dalam Gelap. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Cak? Waduh, saya sambil ngerokok nggak apa-apa, Pak? Oh, nggak apa-apa, dah? Nggak apa-apa, Pak. Oke. Khusus di podcast ini boleh. Nggak apa-apa ya. Tadi, Cak, di awal-awal Cak Suro bilang mau ngobrol-ngobrol dengan toko mana itu? Mau ngobrol sama toko yang mana? Toko bangunan. Abah ini bagaimanapun seorang toko. Bukanlah. Saya bukan toko. Bukan tokoh juga gitu. Saya aja hamba Allah aja. Yang masing-masing punya hak, punya kewajiban untuk berbuat kebaikan, hanya itu aja udah. Melaksanakan apa yang saya bisa. Seperti itu. Kan? Gitu aja kok repot. Kalau abang bilang gitu tuh saya nggak bisa ngomong, Pak. Padahal kita ini menganggap abah itu bagaimana sebagai panutan, Pak. Namanya Masya panutan, Allah. Pak. Bukan parutan, Pak. Oh iya, kaget saya jadi parutan. Mbak, Alhamdulillah, syukurillah. Ketemu ownernya SDG ini sama abah ini. Mbak, SDG ini sudah berjalan berapa tahun dan kira-kira udah berapa episode? Oke, untuk tahun ini udah tahun keempat ya. Tahun keempat dari sejak SDG itu menayangkan tayangan yang pertama di bulan suci Ramadan. Seperti itu. Dan kalau jumlah tayangan, wah itu udah lebih hampirlah 900 lah tayang. 900, Pak ya? Tapi kalau untuk lokasi mungkin bisa ya setengahnya lah, sekitar 400 lokasi yang kita udah ungkap. 400? 400. Wah. Sumatera, Jawa, dan juga Malaysia. Totalnya sekitar 400-an. Kenapa, Cak? Biasa aja, Cak. Biasa. 400? Lah iya, biasa. Kalau apalagi tiap minggu, apa kan keliling dari mana-mana itu kan. Tapi kan banyak yang lebih dari saya, udah sampai ribuan lokasi. Itu kita malah baru pemula lah ini nih. Startnya telat kita. Gitu, Pak ya? Iya, startnya telat kita. Tapi dalam hal kebaikan tidak ada kata terlambat. Nah, itu prinsip kita itu. Apa kok semangat sekali sih, Pak? Hah? Dalam apa, Pak ya? Nggak punya capek gitu, tiap minggu harus tayang sampai ke luar negeri segala. Apa yang membuat Gimana bisa capek kalau kita berhadapan dengan kru, dengan tim saya yang begitu solid, yang begitu sangat mencintai pekerjaan ini, dakwah ini, syiar ini. Nggak ada alasan saya untuk capek itu, Cak. Ketika kita kumpul bareng, ketawa bareng, suka dan duka kita lewati bersama, capek itu hilang, Cak. Iya, hilang. Kecuali kita ketemu sama orang yang mumet, mukanya dilipat 13, wah, nggak ngapa-ngapain, udah capek itu. ditimbang aja dijual? Iya, itu kadang mau beli. Saya 2 kali teman-teman mengikuti apa namanya waktu liputan, Pak ya. Wah, iya 2 kali. Ya. Waduh, bener-bener mulai jam 12 sampai jam 4. Waduh. Berdiri lagi? Berdiri ya? Iya. Apa jarang duduk? Ya, karena kalau duduk juga kelamaan duduk juga capek. Betul. Kelamaan diri juga capek. Makanya kadang diri, kadang duduk. Tapi memang asik sih, Cak. Asik, Pak ya. Kan saya sendiri begini, memang ini salah satu mungkin masukan juga ya kepada semua yang nonton tayangan ini. Ketika kita terjun dalam satu bidang yang kita sukai, yang kita cinta, itu luar biasa. Kita menikmati bener. Yang tadi bilang kita liputan dari jam 12 sampai jam 4 itu nggak terasa itu. Karena apa? Kita memang mencintai dunia ini, mencintai syiar ini.
Jadi itu modal pertama kita sebelum kita membangun atau kita melakukan sesuatu. Kita harus cinta terhadap apa yang akan kita lakukan. Itu kuncinya di situ. Daging semua ini menyala. Menyala. Poin-poinnya. Oh iya. Ini Pak, ada sempat saya berpikir dan teman-teman mungkin berpikir ya. Dari 400 tadi itu Pak, ada nggak lokasi atau tayangan yang menurut Abah ini berat atau berkesan? Hampir semua lokasi berat dan berkesan. Hampir semua. Hampir tapi masih semua. ada lah Pak, 1, 2 yang gimana Pak mungkin kalau ingat? Mungkin teman-teman ini bisa nanti mencari kan? Masih di wilayah selatan lah. Selatan. Selatan itu yang lebih menantang. Menurut saya bukan Ingat nggak besar. lokasinya di mana atau Di judulnya apa, Pak? Pantai Dewa Ruci. Pantai. Aha. Karena ada apa Pak? Saya dikasih waktu. Waktu itu sampai selesai liputan, kalau masalah ini nggak selesai, akan terjadi sesuatu terhadap diri saya. Dan itu waktu tinggal tersisa 10 menit belum selesai. Gimana, nggak pening kepala? Ini belum banyak didengar. Belum, di dan itu taruhannya 10 luar menit biasa. kalau tidak selesai berarti Ada sesuatu. Ada sesuatu ancaman yang luar biasa. Dan kenanya kepada fisik. Bukan sekedar ancaman hilang jabatan, hilang harta. Bukan, ini fisik yang bisa hilang. Apa Pak? Apa Pak? Apanya kalau itu? boleh tahu apa fisik itu? Rambut, kaki itu kan Pak? Jasad itu. Us, Ancamannya itu. sampai segitu. Sampai seperti itu. Ketika kita berhadapan dengan penguasa selatan. Bisa Dan itu hampir semua tim merasa satu tekanan mental yang luar biasa. Jadi kalau nonton tayangan di Pantai Dewa Ruci, wah itu adrenalinnya bener-bener itu. Di belakang layarnya ya, ada cerita apa sih Pak kok sampai apa? Jadi waktu itu kalau nggak salah kita berhadapan dengan salah satu tokoh mitos alam gaib ya, yang namanya Nyai Blorong. Dan kita butuh sosok itu untuk kita selesaikan permasalahan itu. Dan tokoh itu sangat sulit untuk dipanggil untuk berinteraksi. Namun alhamdulillah di 10 menit terakhir itu menjelang azan subuh baru dia datang dan permasalahan itu selesai. Kenapa kok dia bisa datang? Nah, pertanyaan. Padahal kan katanya sulit. Biasanya pertolongan Allah itu datang di menit-menit terakhir. Kita meyakini itu. Ya, walaupun kita dalam keadaan sulit, tapi saya yakin di menit terakhir itu pasti akan diturunkan pertolongan Allah. Dan Allah itu adalah zat yang membolak-balikan hati semua makhluk, termasuk Nyi Blorong. Makanya nonton tayangan itu, Cak, wes luar biasa, Cak. Itu yang paling menantang dan menegangkan tuh di situ. Sampai semua tim hampir rata-rata nangis semua, Cak. Dan kita marah dengan satu mediator karena dia nggak mau dimediumisasi. Nah, saya tadi mau nanya itu nggak berani, Pak. Apa marah sama satu mediator karena kenapa kok bisa begitu gitu loh, Pak? Karena jiwanya dia juga dipengaruhi oleh sesuatu yang gaib sehingga menolak perintah saya gitu. Padahal sebelumnya kita udah menyusun, nanti makhluk ini masuk ke ini, nanti kamu mediator nomor sekian gitu. Untuk pembagian tugas agar apa? Agar mereka mempersiapkan diri dan terutama fisik. Jadi kita nggak asal-asalan aja gitu. Jadi kita juga ada konsep untuk menentukan alur gitu loh. Bukan sekedar masuk-masuk, tapi ada alur yang kita harus mainkan di situ gitu loh. Bukan sekedar sebuah tayangan masuk-masukin aja, enggak. Tapi ada alurnya gitu. Dan itu nolak sama sekali. Sampai mau ditantangin berantem, dia berantemnya kalau ente nggak nurut tuh abah. Berantem mana gitu. Karena 10 menit kalau enggak. Karena apa? Yang tadi menyangkut fisik aneh. Menyangkut jiwa aneh. Kalau itu nggak terjadi. Aneh udah pasang, udah duduk aja. Udah nggak ada yang bisa aneh lakukan. Kecuali Allah punya kehendak pada waktu itu. Sampai ada yang nangis, kalau nggak salah Hendra tuh. Nangis ngomong sama mediator. Sampai nangis, ente nggak kesian tuh sama abah yang selalu bilang. Supaya dia mau. Wow. Akhirnya mau dia masuk. Ternyata tidak semudah atau segampang yang kita saksikan ya Pak ya. Kalau dia itu kan kayak kalau udah hasilnya mah enak, tapi di lapangan. Di lapangan. Dan itu yang ada di lapangan memang bukan tim kita doang, korwil-korwil lain, masyarakat semua nonton, ketegangan itu ada itu. Mereka semua menyaksikan itu.
menyaksikan semua. Makanya wah, mungkin itu yang menurut saya sangat berkesan sekali. Dan saya berusaha, ya pertama nggak menganggap remeh satu tempat, dan saya anggap juga walaupun tempat yang kita tingkat keberhasilan itu kan ini ya naik turun lah. Ada satu tempat yang pasif bener gitu loh. Kita nggak mampu untuk ngungkap ini segala macam. Tapi menurut saya bagus itu. Bagusnya apa? Untuk motivasi saya. Jadi bagusnya saya anggap bukan kepada orang, tapi buat kepada diri saya sendiri untuk introspeksi. Apa kekurangannya sehingga kita nggak dapetin tema itu. Konsep itu kita nggak bisa dapet. Mitos itu nggak bisa kita buka. Pembuktian mitos itu. Malah itu pembelajaran buat kita. Ini tayangan bagus buat saya. Karena apa? Mampu jadi pelajaran buat diri saya. Apalagi yang menyaksikan juga. Nah itu. Pak, saya mengulik lebih dalam ini, Pak. Boleh. Sejarah apa waktu kecil ini, Pak?